Kamera mirrorless, menurut gua perlu belajar banyak juga dari sebuah smartphone untuk bisa memanjakan para penggunanya. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas beberapa list feature yang gue harap itu bisa dicontek oleh para kamera mirrorless dari apa yang dilakukan oleh sebuah iPhone gitu ya. Fitur-fitur yang menurut gue racun banget dan itu bisa ngebantu banyak orang buat produksinya bisa lebih mudah lagi, bisa lebih instan lagi, tapi tetap dengan kualitas yang terbaik gitu ya. Sampai kepleset-kepleset. Tapi gue kasih sedikit intermezzo dulu. Kita sendiri udah banyak cobain iPhone buat shot-shot utama kita. Kayak salah satu contohnya yang paling terakhir adalah beberapa B-roll. Itu gue ada sisipan ketika gue review si Ricoh GR4. Itu beberapa B-rollnya juga diambil menggunakan iPhone. Dan so far itu kualitasnya juga sangat-sangat mumpuni. Dan gue berpikir dari yang gue rasakan dari menggunakan iPhone buat produksi ya, gua rasa ada beberapa feature yang sebenarnya perlu juga untuk diterapkan oleh brand-brand kamera mirrorless biar kameranya jadi lebih menarik lagi. Sama kalau kalian kepo, kita juga ada beberapa video yang full shotnya itu full pakai iPhone doang. Kayak waktu kita review lensa TT Artisan 500 mm dan juga waktu kita review drone DJI R3S. Kalau kalian belum nonton, silahkan main ke video tersebut. Tapi ya, sekarang kita pengen bahas dulu beberapa list dari feature-feature iPhone yang menurut gua sangat worth it buat diterapkan di kamera. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau video ini disupport sama Satset Shoot e-course, dimana itu adalah e-course buat kalian yang pengen belajar video model, dan kelasnya sendiri itu dimentori oleh Faim Ahmad yang portofolionya kalian bisa cek sendiri di Instagramnya, gokil banget, dan menurut gue kelasnya juga diproduksi dengan production value yang sangat bagus. Belum lagi kalian juga dapat grup eksklusif ya di situ buat para membernya doang. Kalau kalian udah kepo, langsung aja cek di satsetshoot.com, sama kalian bisa pakai kode voucher yang kita taruh lagi di sini karena tidak mungkin gue bacain, males banget gitu ya, buat dapet diskon ekstra lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan atau ke list feature-feature yang ada di iPhone yang menurut gue cocok buat di kamera mirrorless. Yang pertama, itu adalah punya memori internal yang proper. Gue tahu, gue beberapa kali shot produksi utama pakai iPhone itu gue justru malah menggunakan sebuah SD card gitu ya, pakai sebuah adapter yang namanya si Snapsys, brand lokal juga by the way, dan pakai sebuah SD card sama mikrofon eksternal. Tapi itu akan lebih kepake kalau misalkan kalian memang bekerja dalam sebuah tim. Buat yang tahu workflow sebuah tim gitu ya, kalau kalian pakai memori ya itu enak, ketika ke editornya kalian tinggal kasih memorinya dan semua file-filenya terlepas dari file internal HP kalian gitu kan. Itu sangat ngebantu kalau kalian bekerja dengan tim. Tapi di satu sisi gue juga sangat suka dengan adanya opsi memori internal gitu. Jadi ketika kita lupa bawa SD card atau kita pengen sesimpel mungkin kita lagi pergi sendirian, gak ada tim yang ngebantu gitu ya buat ngambil shot-shot yang bagus ketika kita lagi traveling atau jalan-jalan, menurut gue memori internal itu jadi pilihan yang krusial. Jadi satu feature yang sangat-sangat ngebantu. Karena itu yang gue rasakan ketika kemarin gue B-roll si Ricoh, gue pakai si iPhone ini, gue nggak mau agak repot pakai SD card, semua di memori internal doang, dan menurut gue ya hasilnya bisa cukup proper dan paling nggak mencukupi gitu ya buat gue ngambil stock shot yang gue butuhkan. Dan sebenarnya di kamera mirrorless itu udah mirrorless mungkin enggak ya, tapi di beberapa kamera, di beberapa jenis kamera itu udah diterapkan dan itu lumayan ngebantu. Contohnya adalah di Ricoh sendiri yang gue cobain kemarin, tapi dia kan kamera lebih ke foto ya, bukan buat video, tapi ya dia punya memori internal 53 GB. Sehingga waktu gue jalan-jalan ke Bandung buat ngambil test shotnya, itu gue nggak bawa memori sama sekali buat si Ricohnya gitu. Udah gue tinggal pakai aja. Dan menurut gue itu ngebantu banget, balik lagi ketika lagi serba satset gitu ya. Lagi gue nggak bawa tim, gue pengen ngumpulin footage-nya aja, atau dalam kasusnya Ricoh itu foto-fotonya aja, gue nggak perlu pusingin soal memori gitu. Jadi menurut gue itu ngebantu banget. Dan ini udah diterapin juga sama beberapa brand-brand China. Salah satunya yang paling sering terapin ini adalah DJI gitu ya. Karena DJI
Beberapa drone-nya punya memori internal sekitar 2 GB. Begitu juga kemarin yang paling gede si Osmo 360 yang kita sempat unboxing juga. Oh, reviewnya juga belum ada itu ya. Tapi ya kita sempat unboxing dan dia punya memori internal tuh 100 GB kalau nggak salah, 105 atau berapa gitu. Dan menurut gua ya balik lagi itu ngebantu banget. Tapi berikan opsi gitu karena tetap ada orang yang lebih prefer pakai SD card atau micro SD card. Tapi dengan adanya opsi internal memori menurut gua itu kepake banget. Dan gua harap sebuah mirrorless kayak gini kalau ada internal memorinya buat ya jaga-jaga gitu ya kalau SD card kita rusak atau ketinggalan ya 24 GB aja menurut gua itu udah oke banget gitu buat standby di dalam kameranya. Lalu yang kedua, fitur yang juga gua harap hadir di sebuah kamera mirrorless tapi sudah ada di iPhone. Ini adalah fitur yang agak mind blowing sebenarnya. Ini adalah tentang format recording yang lebih komplit. Yap. iPhone ini lebih komplit dibandingkan XS20 gue di sini karena si iPhone ini punya H264, H265 dan juga ProRes. Sayangnya ProRes ini agak jarang walaupun ada beberapa kamera-kamera mirrorless profesional yang udah support juga untuk perekaman dengan ProRes gitu ya, sampai ProRes RAW bahkan di beberapa kamera kayak Nikon gitu kan, Nikon Z6 Mark III atau Nikon Z9 ya yang paling tinggi gitu, itu dia udah bisa bahkan ProRes RAW di dalamnya. Tapi kebanyakan mirrorless di lini terutama menengah ke bawah gitu ya itu belum ada, dan menurut gua itu salah satu fitur yang gua akan sangat hargai kalau misalkan bisa datang. Walaupun memang ProRes ini mungkin agak niche ya, jadi mungkin nggak worth it itu untuk kamera mirrorless buat masukin ke lini-lini yang middle to low-nya. Sama mungkin challenge-nya agak lebih berat karena kalau untuk iPhone membawa ProRes itu hal yang mudah karena dia ProRes itu adalah format punyanya Apple gitu. ProRes itu format punyanya Apple, iPhone itu punyanya Apple, tinggal masukin aja set gitu kan. Makanya Android nggak ada gitu ya yang ProRes karena ProRes memang punyanya iPhone. Dan kamera gua rasa kalau misalkan pengen masukin format ProRes makanya diajuinnya atau dimasukinnya ke level-level tinggi doang karena gua rasa mereka harus ya ada bayar royalti mungkin atau bayar patennya atau semacamnya gitu ya untuk ya bisa memasukkan ProRes ke dalam kamera mereka. Cuma ya gue harap kalau itu bisa diterapkan sih ke lini yang lebih bawah, gue rasa lebih oke. Lalu fitur selanjutnya yang gue juga sangat harapkan itu adalah big and sharp display. Karena gue ngerasain waktu gue si Ricoh itu gambarnya juga bagus ya hasilnya dari Apple Log pakai LED kita ada lens profesional juga buat iPhone. Dan gue ketika ngerekam dari layar HP-nya tuh gue udah ngeliat gambarnya tuh bagus gitu, previewnya tajam karena ya kalian tahu sendiri layar-layar iPhone gitu kan udah high spec banget. Dan gua sangat membandingkan itu ketika gue pakai sebuah kamera mirrorless karena kamera mirrorless tuh biasanya layarnya ya kecil sekali gitu kan dan kualitasnya ya so-so. Fuji sebenarnya termasuk yang lumayan bagus tapi nggak sebagus Canon, jadi ada beberapa level-level gitu soal layar gitu ya di brand-brand kamera mirrorless. Tapi gue berharap mereka bisa mendatangkan layar yang lebih gede dan lebih tajam lagi biar kita tuh lebih dimanjakan gitu ketika kita bikin kontennya. Kayak yang gue rasakan ketika gue ngambil B-roll pakai iPhone, itu gambarnya tuh sebagus itu gitu. Hasilnya ketika lagi recording kita langsung lihat hasil akhirnya dan itu cakep banget. Dan ini sebenarnya approach yang udah dijalanin sama dulu itu Blackmagic Cinema Camera, kayaknya jajaran Pocket bahkan ya, Blackmagic Pocket Cinema Camera itu layarnya di belakang gede banget dan intuitif banget. Cuman ya sayangnya gue nggak lihat hal itu di kamera-kamera lain sih. Mungkin Zeiss pernah di Zeiss ZX1 gitu ya, tapi ya kita nggak lihat lah kamera-kamera seperti itu udah mulai hilang dan tidak common gitu di pasaran. Yang gue harap mungkin itu bisa jadi tren yang kedepannya lebih ditekankan lagi soal display. Karena gue yakin display itu udah nggak semahal itulah. Dengan caranya vendor-vendor China buat bikinin displaynya itu, gue rasa banyak lah yang kayak OLED gitu kan, yang warnanya akurat, tajam. Gue rasa itu dimasukin ke kamera mirrorless dengan ukuran yang agak lebih gede lagi dari apa yang dibawa sekarang. Itu pasti akan sangat membantu gitu dan memanjakan para usernya. Lalu selanjutnya yang penting juga tapi nggak urgent lah, tapi menurut gua ini sangat convenient kalau misalkan bisa diterapkan, yaitu adalah Bluetooth mic support. Gua nggak tahu kenapa kamera sampai sekarang nggak ada gitu ya Bluetooth mic support, karena ini adalah hal yang cukup mudah untuk diterapkan. Kayak DJI Mic yang gue pakai ini bisa langsung connect secara Bluetooth ke iPhone gue, bisa gue pakai tanpa menggunakan receiver, dan begitu juga ke berbagai action cam. Bahkan action cam non DJI ya, kalau yang DJI bahkan pairingnya gampang banget gitu ya, kayak ke Action 5 Pro bisa langsung connect tanpa pakai receiver, ke Pocket 3 bisa langsung connect, Osmo 360 bisa langsung connect, gampang banget.
Dan ya tadi Insta360 yang asal ada Bluetooth-nya gitu kan, dia juga bisa connect. Jadi menurut gua kenapa tidak ada di kamera mirrorless gitu. Karena kalau kita ngomongin latency juga Bluetooth sekarang udah minim latency banget gitu. Dan suara juga datanya nggak seberat itu gua rasa buat real time transferring gitu kan untuk data suaranya. Jadi menurut gue sangat mungkin lah untuk diterapkan. Dan gua harap ini bisa jadi tren kedepannya. Karena gua merasa kayak ini nih, contohnya XS20 gua tuh suka bawa-bawa gitu pakai tas kecil gua yang Tenzing gitu kan. Dan gua suka taruh dalam posisi kayak gini. Ini enak nih buat langsung keluar masukin di dalam tas gua. Cuman masalahnya kalau ada receiver di sini, nah itu jadi nggak bisa gitu. Sekrusial itu karena gue bawanya pakai tas kecil juga. Jadi kalau misalkan gue buat shoot utama karena gue harus pakai mic wireless ya gue harus bawa dia dan receivernya terpisah. Tapi ketika dikeluarin dari tas gue harus pasang lagi receivernya gitu kan. Gue harus colok. Jadi ya menurut gue kalau misalkan bisa langsung connect antara transmitter dengan kameranya tanpa harus ada embel-embel mesin di dalamnya gitu ya. Cukup ya Bluetooth chip yang lumayan high spec aja dan bisa langsung connect, menurut gue itu akan sangat-sangat membantu. Jadi ya itu gue rasa bisa jadi feature yang perlu untuk dipertimbangkan oleh brand-brand kamera mirrorless. Dan siapa duluan yang nerapin, gue rasa itu bakal jadi gebrakan inovasi. Padahal ya dibilang inovasi juga nggak inovasi banget, tapi itu bakal sangat ngebantu. Lalu yang masih berkaitan dengan Bluetooth juga, menurut gue yang perlu juga untuk diterapkan adalah wireless headset monitoring. Nah ini berasa banget ketika kita mulai ngetes syuting utama pakai iPhone, itu Ska coba untuk connect ke AirPods gitu ya. Jadi gua ngomong pakai mic wireless, dia previewnya pakai AirPods, itu kualitasnya jauh lebih bagus dari headset-headset yang kita pakai ketika kita produksi pakai kamera mirrorless. Gitu karena pakai mirrorless kan kita pakai jack gitu kan, dan headsetnya ya yang seadanya doang. Emang kita juga nggak ada headset monitoring yang macem-macem. Cuman ketika dimanjakan pas syuting pakai iPhone, dengernya pakai AirPods itu suara tuh langsung secakep itu gitu. Dan kita tahu ketika ada masalah koneksi dan lain sebagainya, kita tahu gitu. Jadi itu juga sangat ngebantu, krusial ketika produksi. Dan dengan ya posisinya dia wireless ini bisa disambungin ke TWS dengan kualitas yang sangat bagus, yang harganya juga lumayan affordable. Ya menurut gua itu jadi surga banget sih gitu. Ketika kita pakai di dalam workflow produksi, ya gua sangat keracunan dan gua sangat berharap hal tersebut juga bisa diterapkan oleh brand-brand kamera mirrorless gitu ya. Siapapun lah, mau yang duluan Lumix kayak Sony, Fuji atau Nikon gitu kan, siapapun yang bisa nerapin itu duluan, menurut gua itu akan sangat ngebantu dan jadi gebrakan juga. Sama terakhir, masih berkaitan soal wireless juga. Tapi ya ini juga bukan yang termasuk urgent, tapi ini convenient juga gitu. Dan ya akan jadi gebrakan inovasi juga. Itu adalah fitur mirroring display atau fitur AirPlay. Dimana kalian bisa tinggal konekin di WiFi yang sama gitu ya. Lalu kalian pilih untuk AirPlay dan display dari kameranya itu di-display ke TV kalian lah, laptop kalian lah, dan apapun device yang mendukung AirPlay. Itu yang gua rasakan di iPhone bisa gua langsung konekin ke MacBook gua buat preview, bisa langsung gua konekin ke TV kantor karena mendukung AirPlay gitu kan. Kalau yang sekarang gua nggak tahu deh, gua nggak pernah nyoba ya, tapi TV yang dulu karena itu bisa AirPlay, ya udah kita bisa preview tuh langsung di sana. Dan mantepnya kalau di iPhone, kalau kalian pakai Blackmagic kamera, yang di AirPlay-nya itu kalian bisa atur, bisa clean fit, bisa mirroring doang, bisa kalian atur ada indikator apa segala macam, itu bisa gitu. Dan menurut gua itu kalau bisa di sebuah kamera mirrorless akan sangat-sangat membantu gitu ya. Nggak perlu kita pakai yang kayak wireless produk yang ribet di atasnya gitu kan, ditaruh hotsu lah, sambung HDMI dan lain sebagainya. Kalian maksimalin semua fitur wirelessnya, taruh chip yang high end di dalam, dan ya tadi bisa Bluetooth mic, Bluetooth monitoring gitu kan, dan begitu juga AirPlay buat preview ke device-device secara wireless. Menurut gue itu bakal oke banget. Dan balik lagi ya, teknologi sekarang tuh udah latency tuh udah hal yang kecil lah. Dan mungkin kalaupun ada latency yang signifikan ya mungkin nggak bisa dipakai sama kayak focus puller dan lain sebagainya. Tapi dari pengalaman gue ya kayak pakai iPhone aja gue AirPlayin gitu ya ke laptop gue atau ke TV. Itu kalau misalkan dipakai as untuk preview doang buat main cam gitu ya, nggak ada focus pulling dan lain sebagainya, itu udah sangat proper.
itu delaynya juga nggak ada 1 detik gitu. Itu masih terasa real time dan ya menurut gue sangat proper gitu. Jadi itu sih beberapa feature yang gue rasa kalau misalkan diterapkan di sebuah kamera profesional atau kamera mirrorless, menurut gue itu bakal sangat-sangat ngebantu. Tapi ya balik lagi, ini cuma harapan doang. Ini juga pembahasan yang gue angkat karena iPhone 17 bentar lagi keluar ya di bulan depan harusnya. Jadi ya gue rasa ini jadi pembahasan seru-seruan doang. Karena balik lagi, kalau kamera pengen terapin itu semua, mungkin temboknya lebih besar. Karena kalau HP itu kan kayak prosesor, lalu display dan lain sebagainya, mereka itu bisa terapkan dengan harga murah karena mereka jual dengan kuantiti yang sangat banyak. Sedangkan kalau kamera itu, kamera mirrorless kayak gini, kuantitinya tidak akan sebanyak smartphone gitu di market. Jadi ya mungkin bargain power mereka untuk beli kayak chip si wireless connection-nya tadi nggak sepowerful brand-brand handphone gitu. Jadi ya sedikit harapan aja lah. Kalau mungkin itu bisa memungkinkan dari brand-brand kamera menerapkan itu, gua akan sangat-sangat appreciate dan gua akan bahas gitu. Pasti banget gua bakal bahas kalau misalkan fitur-fitur yang gua sebutkan tadi udah diterapkan sama brand kamera. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Itu adalah list fitur iPhone yang menurut gua patut untuk dipertimbangkan sama kamera mirrorless. Semoga bisa jadi ya sedikit gambaran buat para brand dan semoga bisa mengisi waktu kalian yang nonton video ini. Ya, oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.